Kisah Pangeran Katak. Pada zaman dulu di suatu kerajaan, hiduplah seorang putri cantik yang tinggal bersama kedua orang tuanya, yakni Raja dan Ratu. Putri itu hidup bahagia dengan segala kemudahan yang selalu ia dapatkan. Suatu ketika, putri sedang menikmati waktu dengan bermain bola karet di belakang kerajaan. Ia terus melempar bola dengan nuansa emas ke sana dan kemari. Sampai tiba-tiba bola yang dimainkan putri terlempar dan masuk ke dalam kolam besar. Dengan raut wajah sedih, putri terus menatap ke arah kolam dan memikirkan bagaimana caranya bola miliknya bisa diambil dari kolam dasar. Namun, tiba-tiba muncul seekor kodok yang membuat putri sedikit terkejut. "Hai putri cantik, kenapa kamu terlihat bersedih?" tanya kodok yang ternyata bisa berbicara. Putri yang sudah dibuat terkejut karena kehadiran kodok dari dalam kolam, kini semakin terkejut karena kodok itu bisa berbicara kepadanya. "Bagaimana bisa seekor kodok bisa bicara?" tanya putri kebingungan. Kodok tak menjawab pertanyaan putri, ia justru kembali bertanya, mengapa putri cantik di hadapannya nampak begitu murung. Putri pun menjelaskan bahwa ia baru saja menjatuhkan bola emas miliknya ke dasar kolam tersebut. Kodok pun menawarkan sebuah ide kepada putri untuk bisa mengambilkan bola emasnya di dasar kolam. Kodok itu berkata, "Akan saya ambilkan bola emas itu, namun kamu harus mengabulkan satu syarat saya." Karena tahu betapa berharganya bola emas itu. Sang putri pun langsung menyetujuinya. Sang putri bertanya, "Apa syaratnya? Kamu bisa memberitahuku?" "Saya ingin masuk ke dalam istana kerajaan. Izinkan saya untuk bisa masuk ke dalam sana," pinta kodok. "Baiklah, kalau hanya itu, sekarang cepat kamu ambilkan bola milikku," jawab putri yang langsung dilaksanakan oleh kodok. Sang kodok pun langsung masuk ke dalam kolam dan mengambilkan bola emas itu yang ada di dasar kolam. Tak lama, ia benar-benar kembali membawakan bola milik sang putri. Setelah bola emas milik putri sudah dikembalikan, putri langsung berlari meninggalkan kodok dan masuk ke dalam istananya. Kodok pun langsung dibuat kebingungan dengan tingkah putri yang tiba-tiba meninggalkannya. "Putri, mengapa kamu meninggalkanku? Bukankah kamu berjanji akan membawaku masuk ke dalam istana?" teriak kodok kepada putri. Putri menoleh ke belakang sembari tertawa. Tentu saja itu hanya omongan semata. "Kodok, mana mungkin kodok jelek seperti kamu aku izinkan masuk ke dalam istana ini." Kodok pun hanya terdiam mendengar jawaban putri. Ia tak menyangka karena putri tega membohonginya demi kepentingannya semata. Sampai malam tiba, kodok rupanya mengejutkan keluarga kerajaan dengan kehadirannya. Merasa bingung sekaligus kaget karena kodok yang datang, akhirnya raja pun meminta pelayan tadi membawa kodok ke hadapannya. Setelah dipertemukan, raja meminta putrinya untuk menceritakan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Sang putri dengan ekspresi sedikit takut menceritakan kejadian di belakang istana tadi. Sang raja sempat kecewa dengan putri yang memiliki sifat pembohong itu. Kemudian sang raja berkata, "Jika kamu telah berjanji pada kodok untuk izin masuk, maka tepatilah." Setelah putri meminta maaf, raja pun mengajak kodok untuk ikut makan malam bersama keluarganya. Ia memerintahkan salah seorang pelayan untuk menyediakan piring tambahan untuknya. "Sebelumnya, terima kasih untuk raja dan ratu yang telah mengizinkan saya masuk, bahkan makan malam bersama dengan keluarga kerajaan," ujar kodok sebelum sesi makan mereka dimulai. Setelah pelayan tadi datang dan ingin meletakkan piring yang sebelumnya diperintahkan raja, kodok tadi pun berkata bahwa dia tidak membutuhkan piring tambahan. "Aku bisa makan dari piring yang sama dengan putri," ujar kodok yang tentu saja membuat putri hampir marah. Putri mengasih ekspresi tak percaya dengan apa yang diucapkan kodok. Setelah sesi makan malam, putri kembali ke kamarnya dengan diikuti kodok tadi. Di dalam kamar, kodok meminta untuk tidur di tempat tidur milik putri, meski sempat menolak. Namun ia tidak menolak tawaran kodok karena tidak mau raja marah padanya.
Baiklah, kamu bisa tidur di sebelahku, tapi tidak boleh mengganggu, ujar putri yang langsung disetujui oleh kodok. Keduanya pun langsung tertidur hingga pagi tiba. Keesokan harinya kodok membangunkan putri. Hai putri cantik, bangunlah, ini sudah pagi. Jika kamu mengabulkan satu permintaan lagi untukku, maka aku akan segera pergi dari istana ini, ujar kodok kepada putri. Mengetahui fakta bahwa kodok akan segera pergi dari sini, putri pun langsung menyetujui dan menanyakan apa permintaan terakhir kodoknya. Kemudian, sang putri bertanya, coba, sebutkan permintaanmu itu, wahai kodok. Sang kodok kembali berkata, aku ingin putri mengelus kepala sampai punggungku dengan sarung tangan sutra milikmu. Mendengar permintaannya yang semakin aneh, putri pun marah kepada kodok. Ia berkata, berani sekali kamu, tidak mungkin permintaan konyol itu akan aku kabulkan. Dengan ekspresi sedihnya, kodok memohon kepada putri untuk yang terakhir kalinya. Putri kemudian berpikir sejenak, mengelus sekali saja tidak masalah. Justru setelah ini, dia akan terbebas dari kodok itu, kan? Pikir putri. Putri pun mengambil kain sutra miliknya dan meminta kodok menghampirinya. Baiklah, kemari dan akan kukabulkan permintaan terakhirmu itu. Putri mulai mengelus kodok seperti pintanya dari mulai kepala hingga punggungnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, putri dikejutkan dengan sebuah sinar terang yang ada di hadapannya. Penampilannya, kodok tadi kini sudah berubah menjadi seorang pemuda tampan lengkap dengan pakaian seorang pangeran kerajaan seperti dirinya. Putri terkejut dengan perubahan dari kodok. Kemudian kodok yang telah berubah menjadi seorang pangeran menceritakan kisah awal mula ia bisa berubah menjadi kodok, yaitu karena dikutuk oleh penyihir jahat, dan untuk memusnahkan kutukan sihir itu adalah dengan usapan kain sutra milik putri. Akhirnya pun putri dan pangeran menikah dan hidup bahagia.